Halo teman-teman, ketemu lagi bersama channel Sniper Awe. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang atau mereview lampu UV untuk akuarium, fungsi dan kegunaan lampu UV itu untuk apa saja. Jadi coba saya buka. Jadi ini penampakan dari kotaknya atau bungkusannya lampu UV yang akan kita review kegunaannya atau fungsinya. Oke teman-teman, di channel Sniper Awe ini kita membuat konten tentang kegiatan fishing dan kegiatan olahraga menembak, juga vlog dan adventure. Sebelum kita lanjut, like, comment, and subscribe tombol di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu jika kita mengupload video-video terbaru. Oke teman-teman, kita lanjut mereview lampu UV nya. Oke teman-teman, jadi lampu UV ini bisa teman-teman dapatkan di toko akuarium terdekat di tempat teman-teman, atau bisa teman-teman beli secara online di toko-toko online. Untuk lampu UV yang saya gunakan, saya menggunakan lampu UV ini merek. Di sini sudah tertulis lampu selam untuk hemat energi ya. Dan saya sudah menggunakan lampu UV ini kurang lebih yaitu 2 bulan ya teman-teman. Untuk kondisi airnya seperti yang ada di video ini, silakan teman-teman lihat. Jadi seperti ini ya. Ini ada pengaruhnya dari lampu UV. Air yang ada di dalam akuarium menjadi bening seperti saat ini. Dan di dalam akuarium saya memelihara ikan toman ya. Ini saya pelihara dari kecil. Jadi dulu saya membeli lampu UV ini di toko akuarium yang ada di kota saya, tempat saya tinggal. Dulu saya membeli dengan harga kurang lebih itu 130.000. Di sini ya, mungkin kalau di tempat teman-teman bisa lebih murah lagi. Oke teman-teman, ini lampu UV 11 watt ya. Lampu UV ini 11 watt. Untuk ukuran panjangnya ini sekitar 20 cm. Lampu UV ini banyak digunakan sebagian teman-teman kita yang ada di luar sana untuk menjernihkan air yang ada di kolam ikannya ya. Bisa juga kita gunakan untuk menjernihkan air yang ada di dalam akuarium seperti yang saya gunakan sekarang ini. Tapi jika kita menggunakan di akuarium, kita wajib mempunyai wadahnya ya, atau tempatnya yang tertutup dan cahayanya tidak mengenai mata kita. Jadi kita harus menyiapkan box filter yang besar seperti box filter yang terbuat dari talang air, dan itu bisa kita bikin sendiri ya. Dan di video saya itu ada tutorialnya cara membuat box filter akuarium dari talang air dan dari box bawaan pabrik. Jika teman-teman ingin mengetahui videonya, link videonya saya masukkan di deskripsi video ini di bawah ya. Oke teman-teman, cahaya lampu UV ini fungsinya untuk membunuh bakteri atau virus, jamur, dan penyakit-penyakit pada ikan kita supaya ikan kita menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Oke teman-teman, jadi lampu UV ini cukup membantu ya. Setelah saya menggunakan kurang lebih 2 bulan, lampu UV ini cukup membantu menetralisir air yang ada di dalam akuarium, terutama airnya menjadi bening ya. Selain dibantu oleh filter box atau filter penyaring kotoran, lampu ini juga membantu kita untuk membuat air akuarium kita tetap bersih dan bening dan terbebas dari virus atau bakteri atau penyakit ikan ya. Jadi bisa teman-teman lihat ya, selama kurang lebih 2 bulan air yang ada di dalam akuarium saya belum pernah saya ganti, dan ini hasilnya ya. Oke teman-teman, kebetulan lampu UV nya sudah terpasang. Jadi ini hanya kotaknya saja atau bungkusannya saja ya. Jadi coba teman-teman lihat, sini kosong ya, tidak ada apa-apa. Jadi ini hanya kotaknya saja. Untuk lampu UV nya sudah lama terpasang di dalam box filter dari talang air yang saya bikin.
Nah, pistonnya ada di atas akuarium ini teman-teman. Nanti kita coba lihat ya bagaimana posisinya dan harus kita amankan seperti apa supaya tidak mengenai mata kita. Oke teman-teman, lampu UV ini saya sarankan tempatnya harus tertutup ya. Jika cahayanya mengenai mata kita atau mata ikan kita, bisa menyebabkan kebutaan di mata ikan dan bisa menyebabkan sakit di mata kita. Jika mata kita tidak kuat, bisa saja mata kita bengkak dan iritasi atau bahkan lebih parah lagi ya teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman, jika menggunakan lampu UV di dalam akuarium teman-teman, siapkan dulu wadah atau tempat untuk lampu UV nya supaya tidak terlihat cahayanya keluar. Jadi harus tertutup dan lampu UV ini harus posisinya di dalam air ya, bukan di atas air seperti lampu penerangan yang ada di akuarium ini. Jadi lampu UV ini posisinya harus direndam di air akuarium kita, bukan di atas akuarium. Oke teman-teman, kita lanjut lihat posisi lampu UV nya ya. Oke, mantap. Oke teman-teman, ini kondisi jika kita lihat dari atas ya. Jadi ini kontak dari lampu UV nya ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini kontaknya, di sini juga ada kontak atau tombol on off nya ya. Ini mati dan ini menyala, hidup ya. Ini on, ini off, ini on. Seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk colokannya seperti biasa ya. Seperti ini colokan biasa. Jadi ini filter talang air yang saya bikin. Untuk tutorialnya bisa teman-teman cek di linknya di deskripsi video ini. Coba kita buka ya talang airnya untuk melihat lampu UV nya ya. Coba buka. Ups. Nah seperti ini ya teman-teman. Untuk lampu UV ini saya membuatkan ruang khusus, kira-kira ini ruang ini sekitar 30 cm atau 25 cm ya, karena ukuran lampu UV ini kurang lebih panjangnya sekitar 20 cm. Untuk ruang lampu UV nya saya membuat dua tutup ya. Satu tutup pertama untuk perlindungan pertama dari cahaya lampu UV nya, dan tutup kedua yang ini ya, ini untuk tutup keseluruhan. Jadi semuanya tertutup, jadi cahaya lampu UV nya aman, tidak keluar, tetap di dalam talang air ini. Oke teman-teman, coba kita buka ya. Dan ini kita tidak bisa rekamnya terlalu lama, nanti takut mata kita nanti malah kena radiasinya ya. Jadi coba saya buka. Oke teman-teman, seperti ini ya. Nah seperti ini posisi di dalam talang air ini ya. Coba kita matikan kontaknya. Oke, sudah off. Jadi seperti ini lampu UV nya posisinya harus berendam di dalam air ini ya. Jadi lampu UV ini tetap menyala di dalam talang air ini dan membuat air yang ada di dalam akuarium kita menjadi bersih dan terbebas dari bakteri atau virus. Coba kita lepas. Oke. Nah ini sudah terlepas ya. Jadi bentuk di dalamnya hanya bening ya teman-teman, tidak seperti ada warna atau lampu LED ya, hanya bening seperti ini. Dan kepala ini saya tambahkan sedikit lem ya, karena saya khawatir nantinya malah terjadi konslet dan membahayakan kita sebagai pengguna. Jadi ini saya untuk safety saja ya, untuk pengamanan saya tambahkan lem supaya tidak masuk air ke dalam lampu UV ini. Jika masuk air ke dalam lampu ini, maka bisa saja lampu UV ini konslet dan saat kita memegangnya malah kita yang kena aliran listrik ya teman-teman.
Jadi saya tutup dengan menggunakan lem tembak atau lem bakar seperti ini ya teman-teman. Lampu UV ini sudah 2 bulan saya rendam di sini, dan saya menggunakan lampu UV ini satu harinya sekitar 8 sampai 10 jam saya nyalakan ya, selebihnya saya matikan. Dan jika air yang ada di dalam akuarium mulai agak sedikit jelek atau sedikit keruh, saya akan nyalakan lampu UV ini agak lama ya, bisa saja saya nyalakan 12 jam atau 24 jam. Setelah itu saya matikan, dan besoknya saya nyalakan lagi sekitar 8 jam sampai 10 jam seperti itu ya. Setiap harinya seperti itu saya nyalakan, dan kondisi airnya tetap terjaga bening ya teman-teman. Dan air ini sudah 2 bulan ya teman-teman, sudah 2 bulan penggunaannya, belum pernah kita ganti. Oke teman-teman, seperti ini ya, ini posisinya. Oke teman-teman, ya, untuk teman-teman yang menggunakan lampu UV ini atau menggunakan talang air, filter box dari talang air ini, sebaiknya teman-teman untuk di bawahnya teman-teman lapisi saja dengan ini bekas keramik ya. Saya pasang bekas keramik. Jika tidak, cahaya lampu UV ini bisa saja menembus dari talang air ini ya, karena talang air ini tidak terlalu tebal teman-teman. Jadi saya lapis saja supaya cahayanya lebih aman, tidak keluar dari talang air ini. Jika cahayanya keluar, maka bisa saja mata ikan kita yang ada di dalam akuarium menjadi buta atau menyebabkan kebutaan pada ikan kita ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Coba kita nyala lagi, kita lihat sebentar saja ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk air di dalam akuarium. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk air di dalam akuariumnya bening seperti ini ya teman-teman, tetap terjaga bening, bersih dari bakteri atau lumut-lumut yang menempel di kaca akuarium kita ya teman-teman. Jadi ini sangat bersih teman-teman, jadi sangat bagus jika kita menggunakan lampu UV ini untuk membantu menjernihkan air yang ada di dalam akuarium kita. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga kedepannya saya masih bisa berbagi tentang masalah akuarium atau cara pemeliharaan akuarium kesayangan teman-teman. Oke teman-teman, salam sniper awe, salam olahraga, salam fishing. Mantap.